Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, khususnya para siswa SMA dan SMK di seluruh tanah air. Selamat berjumpa di media pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Pada pembelajaran ini, para siswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang kedua, menganalisis makna surah dan demokrasi. Yang ketiga, menyimpulkan kaitan antara surah dan demokrasi. Dan yang keempat, mendemonstrasikan sikap demokrasi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pesan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Sebelum kita lanjutkan, agar jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Para siswa sekalian, perlu Anda ketahui bahwa ternyata isu utama yang menjadi muatan demokrasi itu adalah saling menghargai. Dan rasa ingin dihargai ini merupakan fitrah manusia. Sehingga siapapun dari suku dan bangsa manapun pasti memiliki rasa ingin dihargai tersebut. Para siswa sekalian, sadarkah kita bahwa ternyata persoalan menghargai merupakan bagian penting dari misi dakwah Islam, di mana yang muda harus menghormati yang tua dan yang tua harus mengasihi yang lebih muda. Demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demokrasi memang lahir dari dunia Barat, namun jangan heran jika Islam bersikap akomodatif. Karenanya, jika nilai-nilai yang diusung sejalan dengan nilai-nilai Islam, berarti itu adalah Islami, meskipun berasal dari luar Islam. Para siswa sekalian, ternyata menurut pandangan para pakar bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintahan yang paling demokratis sepanjang sejarah. Dengan adanya Piagam Madinah sebagai acuan dalam menata hubungan antar warga masyarakatnya, di mana pada masa itu semua elemen masyarakat mendapatkan pengakuan dan penghormatan yang setara, sehingga banyak tokoh dunia Barat yang tercengang dengan adanya Piagam Madinah tersebut, termasuk Robert N. Bila, dan ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melahirkan sesuatu yang untuk zaman dan tempatnya adalah sangat modern. Masya Allah. Anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi. Di antaranya adalah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ayo kita simak bacaannya dan pahami maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Pada ayat tersebut, ada 3 sifat yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu yang pertama lemah lembut, yang kedua tidak kasar, dan yang ketiga tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi nilai-nilai tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Selama ini, demokrasi diidentikan dengan syura dalam Islam karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Nah, untuk melihat lebih jelas bagaimana titik persamaan tersebut, maka perlu kita pahami pengertiannya masing-masing. Pengertian demokrasi secara kebahasaan terdiri atas 2 rangkaian kata, yaitu yang pertama demos yang berarti rakyat, dan yang kedua kratos yang berarti kekuasaan. Sedangkan syura sebagaimana dalam kamus Mu'jam Maqayis Al-Lughah juga memiliki 2 pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan serta kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal tentang nilai-nilai egaliter. Demokrasi juga menyangkut penghormatan terhadap potensi individu, tentang penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Jadi secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Maka dengan demikian, syura merupakan bagian dari proses demokrasi. Anandaku sekalian yang saya banggakan, tentunya kita sudah bisa memahami sehubungan dengan pengertian demokrasi dan syura, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus patuh taat kepada pemimpin bangsa yang kita cintai. Oleh karenanya, perilaku demokrasi yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pesan Quran Surat Ali Imran ayat 159 adalah: yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Tidak usah berkata kasar, apalagi bersikap keras kepala. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Yang kelima, menerima keputusan bersama yang merupakan hasil musyawarah dengan ikhlas. Yang keenam, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal. Yang ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Yang kedelapan, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai.
Demikian materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari awal sehubungan dengan pengertian demokrasi, kemudian tentang titik temu antara demokrasi dan syuro, serta bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sebagai ciri khas orang-orang yang bersikap demokratis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk membangun kebersamaan di negara yang sama kita cintai. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.